Saya melihat ciptaan Allah itu bersifat adil. Adil itu apa? Pas. Kalau kita meletakkan sesuatu nggak ketinggian, nggak terlalu bawah, adil. Itu naruhnya adil. Ciptaan Allah adil. Jarak matahari dengan bumi pas, nggak kejauhan, nggak berdekatan. Jumlah jam sehari semalam 24 jam itu pas. Benar nggak? Nggak lebih, nggak kurang. Ternyata saya merasakan juga demikian. Bulan puasa itu, Ramadan, itu pas, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Maka syariat Allah itu adil. Sholat sehari semalam yang wajib itu berapa waktu? Coba kalau tidak dikurangi dari 50 menjadi 5, maka 5 itu pas. Ibu-ibu mengandung anaknya selama 9 bulan. Satu anak 2 tahun, ada kayak seorang ibu yang mau mengandung anaknya? Atau lebih cepat, seminggu sekali berojol, bagaimana? Maka saya merasakan dalam kelelahan kita beribadah, pasti saya yakin bagaimanapun kita senangnya Ramadan ada kelelahan, ya kan? Ada capek, dan saya merasakan, ya Allah Maha benar, Engkau itu Maha adil, termasuk syariatmu itu pas, proporsional, tidak berlebih dan tidak kurang. Ini yang saya rasakan. Saya masuk ke tema kita. Kebetulan concern saya di salah satu televisi adalah membahas Asmaul Husna. Hari ini kita akan mengkaji satu nama yang membuat insya Allah yang keuntungan bisnisnya kurang bisa nambah, yang kesuksesannya belum puncak bisa mencapai puncak, disebabkan kita termotivasi oleh nama Allah ini. Apa nama Allah yang akan kita bahas? Yaitu nama Allah Asy-Syakur, Allah yang Maha mensyukuri. Kita sering membahas kata syukur, pelakunya kita, betul kan? Tetapi ternyata dia adalah Asmaul Husna. Apa arti syukur? Syukur itu ketika kita ingat kata tambah, tambahan, kelebihan, itu syukur. Ingat kata apa kalau saya sebut syukur? Tambah. Saya kasih contoh ayat yang semua kita hampir seluruhnya hafal dengan ayat ini. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan. Ingat kata syukur, ingat kata tambah. Berarti Allah memerintahkan bapak ibu bersyukur karena apa? Karena aku, kata Allah, ingin menambah. Subhanallah. Apa makna Allah Maha bersyukur? Karena tadi ketika ingat kata syukur artinya kita ingat kata tambah. Allah Maha bersyukur artinya Allah yang memberikan balasan tambah terhadap kebaikan kita yang sedikit. Kalau Allah Maha membalas, Asmaul Husnanya adalah Ad-Dayyan. Makanya Yaumuddin, hari pembalasan. Ad-Dayyan, Maha membalas. Tapi kalau Asy-Syakur bukan hanya Maha membalas, tetapi Dia Maha membalas berganda, berlipat amal kita yang sedikit. Nanti di akhir saya akan sampaikan ayat-ayatnya. Nanti kalau saya sampaikan ayat-ayatnya, keburu ngantuk. Kenapa? Karena ternyata Quran itu bagi sebagian orang bisa merubah hidupnya. Ibu Irene Handono baca surat Al-Ikhlas, berubah dia dari biarawati menjadi seorang ustazah. Cat Stephen membaca surat Yusuf, pindah agama ke Islam. Jeffrey Lang masuk Islam gara-gara membaca surah Al-Baqarah. Jadi efek Al-Quran itu buat orang-orang Barat itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Tapi orang Indonesia itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu efeknya tenang. Makanya saya akhirkan ya, karena berbagai macam pengaruh Quran itu macam-macam. Ada yang tangis air mata, ada yang merinding. Cuma agak beda nih kalau di sini nih kelihatannya. Kalau saya baca kedua, efek tenangnya luar biasa. Dan itu ada dalilnya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah masjid di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah,
mengkajinya kecuali akan diliputi oleh malaikat, kemudian dinaungi oleh rahmat, diturunkan ketenangan. Jadi kalau ada yang tenang-tenang nih dengar Quran yang saya bacakan nanti, ya itu memang sudah terbukti hadisnya ya. Sehingga saya kalau ada jamaah saya, Pak, Bapak kalau di majelis taklim kok tidur dulu? Ya kan ada hadisnya Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya belakangkan membaca Al-Qur'annya. Bagaimana kata syukur identik dengan kata takwa. Saya ingin bacakan satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqin nara walau bisyikki tamrah." Selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah biji buah kurma. Nah, kalau ada orang lagi makan kurma, di bawahnya kurma dia pegang satu, belum dia makan. Tiba-tiba ada yang minta, ini. Waktu dia mau kasih, dia potek dulu setengah, dia kasih ke orang itu. Apa penilaian kita terhadap orang itu? Di bawah dia banyak kurma, ada orang minta, di tangan dia ada satu yang dia pegang. Ada yang minta, dipotek itu kurma dikasih ke orang itu. Berarti satu kurma dibagi dua. Apa penilaian Bapak Ibu tentang orang ini? Pelit. Betul kan? Mendingan gak usah nasi sekalian. Tapi ketika kita membaca hadis tadi, kita meremehkan orang memberi seperti itu, kita bilang pelit orang itu. Tetapi menurut hadis Rasulullah, Allah menghargai satu amalan baik yang kita anggap hina sekalipun. Bayangkan setengah biji kurma bisa membuat kita selamat dari neraka. Padahal kita saja meremehkan itu. Kita saja menganggap orang yang ngasih itu pelit. Tapi karena Allah menamakan dirinya Asy-Syakur, yang dianggap oleh manusia remeh saja, bahkan dihina orang yang memberikan itu. Tapi aku Asy-Syakur, kata Allah, aku mensyukurinya, membalas dengan balasan yang berganda, yang berlipat, sampai bisa menyelamatkan kau dari api. Sudah mulai berasa? Nah, sekarang saya masuk lagi ke satu hadis. La tahkiranna ahadukum, la yahkiranna ahadukum syai'an minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Janganlah seseorang di antara kamu meremehkan perbuatan baik meskipun hanya berwajah ceria di depan saudaranya. Boleh jadi itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Boleh jadi itu yang menyebabkan kita selamat dari neraka. Kenapa demikian? Biasanya nih, kalau yang kecil-kecil, kalau yang remeh-remeh kita suka ikhlas melakukannya, benar kan? Tapi kalau yang besar-besar, terutama bagi pemula, itu biasanya ada riya, ada perasaan bangga. Saya pernah bawa mobil dari kompleks saya, kemudian di depan saya ada mobil, seorang yang duluan, penyok belakang. Waktu dia lewat, sudah lewat keluar, saya keluar juga, ada security. Tuh Ustaz, orang tuh senyum aja pelit tuh kayak gitu tuh akibatnya, mobilnya gitu. Saya nggak nanya, nggak apa, tiba-tiba ini security-nya bilang begitu, tuh Ustaz, kalau orang nekuk melulu tuh mukanya tuh kayak gitu tuh. Lalu saya teringat, janganlah kau meremehkan satu perbuatan baik meskipun kecil, meskipun hanya sekedar berwajah senyum dengan saudara-saudara. Boleh jadi itu menyelamatkan engkau dari musibah. Subhan. Setuju dengan hadis ini? Mau praktek? Coba salami tetangganya, kasih senyum, silakan. Gitu. Ada yang masih belum mau salaman khairan. Ada yang masih belum mau menyalami saudaranya di sebelahnya. Kayak ini ya. Padahal ya, boleh jadi kita udah kumpul di sini ibadahnya, tetapi tetangga sebelahnya jarang kita sapa. Subhanallah. Iya kan? Kelihatan wajahnya lebih lepas, lebih berbahagia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Asy-Syakur itu ingat pertama sesuatu yang remeh, kebaikan yang remeh. Kedua, balasan yang berlipat. Bapak kalau masukin uang 1 juta ke trommel masjid 1 juta,
Kira-kira ingat gak di masjid mana Bapak memasukkan uang 1 juta itu? Ingat gak? Ingat ya? 1 juta, benar gak? Masjid Anu, mungkin tanggalnya juga tahu. Tapi kalau kita masukin 5.000 ke masjid, ingat gak di masjid mana aja yang kita masukin? Banyak, gak bisa data kita, betul gak? Kenapa demikian? Karena kita menganggap 5.000 itu remeh. Makanya kalau kita mau menganggap 1 juta remeh, sering-seringlah keluarkan 1 juta itu. Betul, uang itu sebelum kita keluarkan dia menjadi besar. Tetapi ketika sering kita keluarkan jumlah itu menjadi kecil. Coba praktek. Mirip sholat malam ini, karena kita sudah sering, tidak terasa berat, benar nggak? Tetapi bagi pemula-pemula, waduh ini berat. Jadi begitu juga dengan uang. Maka sedekah itu membuat kita ya menurunkan harga uang di dalam hati kita. Pentingnya tuh begitu. Jadi secara psikologis seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil-kecil sering kita lupa. Tapi asy-syakur, Allah yang Maha Mensyukuri ingin mengatakan kepada kita, kamu boleh jadi lupa karena perbuatan itu kecil menurutmu. Jumlahnya bagimu pun kecil. Kau anggap remeh perbuatan baik itu, tetapi aku menamakan diriku asy-syakur. Aku tidak lupa dan tidak akan pernah lupa terhadap kebaikan itu yang sedikit itu, bahkan aku akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Karena aku adalah syakur. Saya ingin bacakan satu hadis yang sangat luar biasa menarik. Dunia itu untuk 4 golongan, kata Nabi. Untuk 4 golongan ya. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan diberikan harta. Diberikan apa? Ilmu dan harta. Orang ini menggunakan hartanya untuk infak di jalan Allah. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Maksudnya nggak kaya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga, kira-kira apa? Diberikan harta tapi tidak. Ini bahaya, Pak. Diberikan harta nggak diberi ilmu, bisa jadi nyari hartanya dari jalan yang haram. Penggunaannya, penyalurannya bisa disalurkan ke jalan yang haram juga. Nah, yang keempat apa kira-kira yang keempat? Ini apa semangat nih orangnya? Jangan sampai yang keempat. Yang keempat apa nih? Nggak punya harta, nggak punya ilmu. Berarti hidup itu 2 pilihannya, Pak. Nggak ada yang ketiga. Karena yang ketiga tadi tercela, yang keempat apalagi? Betul nggak? Hidup itu cuma 2 pilihan. Kalau enggak kaya harta, harus kaya ilmu. Enggak ada pilihan yang ketiga. Bapak mana yang lebih sering? Rabbi zidni harta atau Rabbi zidni ilman? Halo? Waktu Rabbi zidni ilman atau Rabbi zidni harta? Doanya. Kita tambah harta atau tambah ilmu yang lebih banyak Bapak panjatkan? Ya dua-duanya. Saya belum menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dari hadis ini. Ini masih baru selingan aja. Tidak boleh iri kecuali kepada 2 golongan, 2 orang kata Nabi. Yang pertama orang diberikan harta lalu infak di jalan Allah. Yang kedua orang diberikan ilmu lalu mengajarkannya. Kenapa hanya 2 ini? Dan kenapa 2 ini yang disebut? Ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang berharta, infak, yang bisa ngimbangin dia, yang sepadan dengan dia, yang selevel dengan dia, orang berilmu lalu mengamalkannya. Subhanallah. Atau orang yang alim dan mengajar, yang bisa selevel dengan dia siapa? Orang kaya dan berinfak di jalan Allah. Maka ini mengajarkan kepada orang-orang yang berilmu untuk tidak boleh merasa miskin di hadapan orang kaya. Tidak boleh merendahkan harga dirinya di hadapan orang yang kaya. Harta, sesungguhnya Allah telah memberikan sesuatu yang sepadan minimal, bahkan lebih kepadanya. Mari kita kembali ke hadis.
Yang nomor 1 tadi apa? Beri ilmu dan harta. Yang nomor 2 diberikan ilmu tapi tidak diberikan. Yang nomor 2 ini kelanjutan hadisnya masih ada. Apa kelanjutan hadisnya? Kata Rasulullah, yang nomor 2 ini berkata dalam hatinya. Dalam hatinya. Kata yang nomor 2 ini, andaikan aku memiliki harta sebagaimana si fulan yang nomor 1, niscaya aku akan infakkan di jalan Allah. Kata yang nomor 2 ini. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang kedua ini mendapatkan pahala yang sama dengan yang nomor 1. Kenapa? Kenapa teman-teman? Niat. Kok niat aja sampai segitu? Kok niat aja kok bisa sama pahalanya dengan orang yang action, yang take action, yang memberi? Kok bisa? Maka jawabannya adalah kajian kita temanya hari ini apa? Asyakur itu bahkan niat saja dia tidak sia-siakan. Makanya kalau kebaikan Pak baru niat sudah ditulis. Saya tidak tahu ya. Ada nggak orang yang nggak niat aja nggak khatam Quran di bulan Ramadan? Miskin sekali orang itu. Niat saja untuk iktikaf tidak, bayangkan itu. Niat saja untuk umroh Ramadan di Mekah tidak, bayangkan. Padahal orang yang berniat tadi mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan. Beda dengan perbuatan buruk Pak. Kalau baru niat belum ditulis, udah jalan mau melakukan dosa, jalan nih. Di tengah jalan berhenti, tiba-tiba ada bisikan, jangan, nggak jadi dia balik, nggak jadinya itu ditulis pahala. Waktu masih jalan belum ditulis dosa, karena belum lakukan, baru jalan menuju tempat, menuju lokasi, nggak jadi karena tiba-tiba sadar ditulis kebaikan. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Kalau saya tanya masih semangat, jawabannya tetap semangat. Masih semangat? Masih semangat? Seorang Arab Badui datang kepada Nabi bawa unta berikut tali kekang. Ya Rasulullah, ini saya wakafkan di jalan Allah ini ya Rasulullah, unta. Kata Rasulullah, bagimu balasannya 70 ekor unta di surga berikut tali kekangnya. Saya mau bertanya, mengapa di situ disebut tali kekangnya? Nabi kenapa nggak bilang 70 bagimu nanti balasannya 70 unta, titik. Tapi Nabi menyebutkan bagimu 70 ekor unta di surga sebagai balasannya berikut tali kekangnya. Kenapa tali kekang disebut? Karena sesuatu yang kita anggap remeh, tali kekang lah, gak usah dihitung, kan itu kan gitu. Pikiran kita kan gitu, tali kekang aja gak usah dihitung lah. Tetapi kita berinteraksi dengan Allah Asy-Syakur. Tidak ada yang kecil kecuali dalam sistem akuntansi Allah dihitung. Maka tali kekangnya pun aku balas, kata Allah. Subhanallah, kan aku Asy-Syakur. Lihat bagaimana nama Allah Asy-Syakur itu memotivasi kita untuk berbuat kebajikan. Makanya Bapak kalau kesini pakai bensinnya dihitung Pak. Kan ada yang jauh rumahnya nih, ada yang di Kebayoran High, ya, sampai ngejar-ngejar untuk sholat jamaah di sini, dia sholat sunnah dulu di rumah, sampai di sini selalu waktu qomat, itu semuanya dihitung. Makanya dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Sungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan kami menulis apa yang mereka lakukan, wa atharahum jejaknya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami data dalam kitab yang nyata, dalam catatan yang nyata. Makanya para sahabat dulu Pak, kalau rumahnya dekat masjid jalannya agak muter Pak. Sini muter dulu dia. Ada para sahabat kalau jalannya kayak ibu-ibu PKK yang pakai rok yang itu yang sempit itu Pak, yang kalau jalan begini. Ada sahabat yang kalau jalan ke masjid itu jalannya seperti itu.
Kenapa? Dihitung langkahnya. Kenapa kita berinteraksi dengan nama Allah Asy-Syakur? Dan yang lebih menarik daripada itu, nama Allah Asy-Syakur ini hukum universal, gak ngelihat agamanya, gak ngelihat waktu kita berbuat baik ikhlas atau tidak, pasti dibalas berlipat. Terus urusan ikhlas bagaimana Ustaz? Urusan ikhlas itu untuk diberikan balasan di surga nanti. Kalau di akhirat dilihat ikhlas atau gak ikhlas. Kalau di akhirat lihat kafir atau mukmin di akhirat. Kenapa? Kalau di akhirat dilihat itu, kamu kan kerja berbuat baik kan demi si anu, kata Allah, bukan demi aku. Sekarang di akhirat minta aja sama si anu. Begitu jawabannya. Kamu bekerja untuk anu, kemudian minta pahala kepada aku, nggak matching. Di akhirat begitu. Tapi kalau di dunia, Ad-Dayyan Maha membalas, Asy-Syakur Maha membalas lebih. Itu hukum universal. Makanya jangan heran kalau orang-orang non-muslim itu yang namanya nyumbang rajin. Itu Bill Gates itu nyumbang luar biasa. Banyak orang-orang yang terkenal kekayaannya di dunia itu adalah orang yang paling banyak sumbangannya untuk sosial. Bahkan kita lihat toko-toko Cina itu kadang-kadang mereka mau buka toko ngundang tahlilan, kadang-kadang ngundang anak yatim itu dikasih. Bahkan di bulan Ramadan mereka suka ngundang berbuka bersama. Bahkan mereka nyumbang untuk berbuka. Kenapa? Karena mereka tahu hukum daripada hukum universal itu, bahwa tidaklah berbuat baik kecuali pasti Allah membalas dengan balasan yang berlipat dan berganda. Karena Allah adalah Syakur. Saya mau kasih contoh berkait dengan orang kafir pada masa Rasulullah SAW. Pertama, kisah Ummu Salamah yang mau hijrah ke Madinah. Suaminya udah hijrah, sahabat-sahabat Nabi hijrah. Ummu Salamah ini dihalangi oleh keluarganya Pak untuk hijrah. Bagaimana cara keluarganya menghalangi Ummu Salamah untuk hijrah? Dia dan anaknya yang masih kecil dipisah Pak. Karena ibu meninggalkan anaknya masih kecil, berpisah gak mungkin tahan, dipisah dulu. Selama berapa lama? Setahun lebih. Setelah setahun, keluarganya bilang, udah setahun ya, gak mungkin dia masih ingin hijrah. Udahlah, kita bebaskan dia. Setelah dikumpulkan dengan anaknya masih kecil dan diberi kebebasan, dia tidak menyia-nyiakan peluang itu. Apa yang dia lakukan? Dia pergi hijrah, jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Bapak naik bis saja, ya 5-6 jam. Itu yang namanya Ustadz pembimbing, udah baik, Allah malah baik ya. Sesemangat-semangatnya dia pasti ada berhentinya dan tidurnya. Ketika dia sudah keluar dari Mekah ke Taim bersama putrinya yang masih kecil, ada orang kafir yang bernama Utsman bin Talha dan Utsman bin Affan melihat Ummu Salamah ini kok hijrah, mau pergi jauh, nggak ada kendaraan, nggak ada yang nemenin, perempuan. Kata Utsman bin Talha, "Wahai Ummu Salamah, mau kemana kau mau pergi?" Kata Ummu Salamah, "Saya mau hijrah menyelamatkan agamaku, menyusul Rasulullah dan suamiku yang sudah pergi duluan." Sendirian wahai Ummu Salamah? Sendirian. Nggak ada kendaraan? Tidak ada kendaraan. Sisi kemanusiaan daripada Utsman bin Talha ini menggerakkan. Tidak baik wanita pergi jauh tanpa ditemani oleh mahramnya, kira-kira gitu, tanpa seorang pria, tanpa kendaraan. Tidak baik wahai Ummu Salamah. Sekarang kau naiklah ke untaku. Dia turunkan untanya, naik. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini mikir bahwa Utsman ini akan naik bersamanya. Tidak. Apa yang dilakukan setelah Ummu Salamah naik? Dia tuntun itu unta. Tuntun dia jalan kaki, tuntun unta itu dari Mekah ke Madinah. Motifnya apa? Kemanusiaan. Gak pantas gitu, gak bagus. Dia jalan kaki sampai di Madinah. Dia turunkan untanya, wahai Ummu Salamah, disitulah Muhammad
dan suami berada, susulah aku akan segera pergi ke Mekah. Kata Ummu Salamah, demi Allah saya tidak melihat ada orang yang lebih pemurah dibandingkan Utsman bin Talha. Dari semenjak Mekah ke Madinah dia tidak pernah mengajakku bicara, kecuali sampai di Madinah itu. Dia tidak pernah memandangi wajahku. Lalu setelah Utsman bin Talha kembali ke Mekah, apa kata Ummu Salamah? Demi Allah, aku yakin Allah tidak akan melupakan kebaikan Utsman bin Talha. Allah pasti akan membalas kebaikannya. Apa yang terjadi? 8 tahun kemudian Utsman bin Talha masuk Islam. Utsman bin Talha masuk Islam. Mendengar Utsman bin Talha masuk Islam, apa kata Ummu Salamah? Demi Allah, meskipun Allah telah membalas kebaikan Utsman bin Talha, aku masih tetap yakin Allah pasti akan membalasnya lagi. Pak, itu Utsman bin Talha tadinya kafir atau muslim? Ada orang yang butuh kendaraan pergi ke Madinah, dikasih tumpangan. Kira-kira kalau ada tetangga kita minta anterin kita ke bandara, kira-kira kita anterin nggak? Kan ada teks di Ustaz, gitu kan? Karena itu ada sebuah hadis yang bunyinya luar biasa. Tidaklah ada anak muda menghormati orang tua karena usia orang tua itu, kecuali nanti anak muda ini ketika sudah tua pasti akan didatangkan anak muda yang akan menghormati. Pasti. Makanya kalau mendengar hadis ini, kira-kira kalau bapak mau kerja naik kereta biar dapat tempat duduk pagi-pagi, dapat tempat duduk. Nah, biasanya tidur biar segar di kantor tidur. Pas melek di depan ada nenek-nenek berdiri nggak kebagian tempat. Nah, kira-kira apa sikap kita? Pura-pura tidur atau kasih? Aduh, pura-pura tidur atau kasih? Ya selama ini sih jujur aja Ustaz, saya pura-pura tidur. Tapi setelah mendengarkan nama Allah, syukur Ustaz, saya tidak akan sia-siakan peluang ini. Saya akan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, kalau kita pernah berada di jalan bolepat atau jalan yang sangat ramai dengan kecepatan tinggi, ada orang dari gang mau masuk mobilnya, lalu kita kasih, Pak, kita kasih. Tanpa dia minta kita kasih. Nanti demi Allah, saat kita berada di gang itu mau masuk jalan utama yang kecepatannya tinggi, kita kadang-kadang tidak perlu meminta. Tiba-tiba ada orang yang berhenti tanpa kita minta. Betul? Kenapa? Syakur. Ada cerita guru saya di Timur Tengah itu, namanya Muhammad Ratib An-Nabulsi. Beliau bercerita tentang temannya yang berkendaraan mobil bersama temannya di sebelahnya, lagi ngobrol santai, tiba-tiba nabrak mobil orang, Pak. Itu lampu mobil orang itu pecah jatuh. Itu gemeteran. Kenapa? Kira-kira badannya yang turunnya gede nggak nih, kira-kira kan gitu. Pas turun badannya gede, dia turun, pas ngelihat lampunya pecah jatuh, ini yang supir yang di depan dia bilang, sederhana lah, saya maafin ya Pak, dan kalian hati-hati ya Pak. Akhirnya nih supir yang nabrak ini masuk ke mobil, nangis. Ini temannya heran, nangis bukannya senang dimaafin. Nah, karena itu kemarin ada yang nabrak mobil saya, pas betul di tempat yang saya tabrak tadi, lalu saya maafkan dia. Udah nggak apa-apa, ini sederhana, semoga Allah menggantikannya. Hari ini saya mendapatkan perlakuan yang sama, itu yang membuat saya menangis. Asyakur. Saya mau kasih contoh. Sebelum Ramadan, saya biasa beli madu. Biasanya lagi promo, beli 2 dapat 3. Saya nggak perlu sebut merek ya, karena di sini banyak penjual madu. Ya, udah tahu katanya. Tuh yang di situ tuh udah tahu katanya. Oh iya, berarti saya nggak boleh nguping ya. Saya beli 3, mertua saya kebetulan datang hari itu ke rumah. Datang, saya kasih, Mah, saya bilang, ini kebetulan tadi beli madu nih, promosi, beli 2 dapat 3, buat mama 1.
Demi Allah, sorenya ada murid saya tukang ojek namanya Pak Hasan Haji. Siapa tahu ada yang kenal di sini. Dia bawain saya 3 macam. 1 botol madu, 1 botol sirup, kurma. Saya bilang sama istri saya, tadi baru ngasih madu nih. Ini dibalikin 3, demi Allah. Kenapa demikian? Asyukur. Allah yang maha bersyukur. Saya mau kisahkan lagi satu kisah yang luar biasa. Kisah masuk Islamnya Abu Sufyan. Kita tahu Abu Sufyan itu permusuhannya terhadap Islam luar biasa. Tetapi ada satu kebaikannya. Ini kisahnya, ada yang mengatakan kisahnya berkaitan dengan Fatimah. Ada yang mengatakan itu. Ada yang berkaitan katanya dengan Asma binti Abi Bakar. Apa namanya dalam kisah ini? Tidak mengapa siapa tokohnya. Kita anggap saja ini Fatimah. Ketika Rasulullah SAW hijrah, bersembunyi di Gua Thur. Ini Abu Jahal nyari-nyari. Ngetuk pintu rumah Rasulullah, buka oleh Fatimah. Wahai Fatimah, di manakah ayahmu berada? Fatimah bilang nggak tahu. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Digampar sampai pecah bibirnya, antingnya sampai jatuh. Terus saat itu Abu Sufyan lewat. Sebagai seorang dewasa, ya, seorang bapak melihat ada seorang anak digampar, terima, dipisah, jangan. Akhirnya Abu Jahal pulang. Setelah Abu Jahal pulang, apa kata Abu Sufyan ini? Fatimah ikut saya. Ikut. Fatimah masih kecil. Ketuk pintu rumah Abu Jahal. Tuh. Pas dibuka, yang buka Abu Jahal. Kata Abu Sufyan, Fatimah, gampar dia sebagaimana dia telah menggampar kamu. Digampar. Fatimah. Nah, setelah kejadian itu apa yang terjadi? Fatimah ini menceritakan kisah ini kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah mendengar kisah ini? Kata Rasulullah, Allahumma la tansaha li Abi Sufyan. Ya Allah, jangan lupakan kebaikan Abu Sufyan. Apa yang terjadi 20 tahun kemudian Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Makanya kita jangan heran kalau ada orang kok tiba-tiba sadar, ini orang nggak ada angin, nggak ada apa, kok tiba-tiba berubah hidupnya. Jangan pernah kita suuzon. Boleh jadi ada kebaikan dia yang kita tidak tahu yang membuat perubahan hidup dalam dirinya. Makanya mengapa tadi Nabi bersabda, jangan kamu remehkan kebaikan itu meskipun kecil. Boleh jadi itu yang menyelamatkanmu dari kecelakaan. Boleh jadi itu yang menghindarkan kita dari penyakit. Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan baik itu bisa menyelamatkan kita dari mati dalam keadaan buruk. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau mendengarkan ayatnya atau saya cerita lagi yang lain? Hah? Cerita lagi ya, nanti closingnya aja. Ada kisah yang diambil dari buku-buku sejarah Islam. Seorang yang bernama Abu Nasr As-Sayyad. As-Sayyad itu profesi, nelayan. Abu Nasr namanya. Abu Nasr As-Sayyad. Abu Nasr As-Sayyad suatu hari sholat berjamaah. Setelah jamaah selesai, jamaah yang lain sudah pulang, dia masih di masjid dalam keadaan menangis. Imamnya datang, kok ada yang menangis? Ya, sampiri oleh imam. Abu Nasr, kenapa kamu menangis? Ya, biasa juga, kita juga gitu kan. Kalau ada teman kita yang sholat nangis kan, habis itu kita coba, lu lagi banyak masalah ya? Kau tahu? Tadi sholatnya nangis. Nah, ada yang sujudnya lama, kita colek juga. Kita lagi banyak masalah ya? Kau tahu? Sujudnya lama sih, gitu. Makanya kadang-kadang masalah itu salah satu yang membuat hubungan kita dengan Allah menjadi mesra. Betul nggak? Jarang hubungan kita romantis dengan Allah kalau bukan karena masalah. Dan tidak punya masalah bahaya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Alaq, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istagna." Manusia itu yatgha, menjadi taghut dia, menjadi melampaui batas dia ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Jadi ada bahaya kaya, ada bahaya miskin. Ada manfaat kaya, ada manfaat miskin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Boleh jadi yang hadir di sini karena banyak masalah. Amin. Ya, coba kalau nggak ada masalah, apa iya kita 10 malam terakhir ini? Makin banyak masalah, makin banyak alasan kita untuk i'tikaf. Masalah itu membuat kita bertahan dan berduhan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika melihat Abu Nasr menangis dan ditanya, kenapa engkau menangis Abu Nasr? Dibilang humumun wa duyunun. Saya lagi banyak kesulitan di hidup, utang banyak. Dan belum bisa saya menyelesaikan masalah saya. Hanya saya menangis. Apa kata imamnya? Kalau begitu ikut saya ikut. Diajaklah ke tepi pantai. Sampai tepi pantai, kata imamnya, wahai Abu Nasr, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Sholat 2 rakaat Abu Nasr. Setelah itu apa kata imamnya? Sekarang berlayarlah engkau cari ikan. Dan benar, setelah dia mencari ikan, dia mendapatkan tangkapan yang lumayan. Karena tangkapannya agak lumayan, dia jual ikannya ke pasar. Dapat uang, uangnya dia gunakan beli kue kecil Pak, untuk keluarganya yang kelaparan. Pulang dia, di perjalanan berjumpa dengan seorang ibu dan anaknya yang kelihatannya sudah sangat kelaparan Pak. Meminta apa yang ada di tangannya Abu Nasr. Minta. Abu Nasr mikir, kasih enggak, kasih enggak? Kalau saya kasih, keluarga saya kelaparan. Kalau saya tidak kasih, bukankah Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik? Kata dia di dalam hati. Lalu dia mengikuti apa kata hatinya. Dia kasih. Saat dikasih keluarga, ibu tadi Pak menangis. Ibu yang menerima pemberian, anaknya tersenyum. Pak, pernah nggak Bapak berbuat baik kepada seseorang, orang itu sampai nangis? Wah, luar biasa kalau bisa seperti itu. Sampai nangis haru. Ibu yang menerima tadi menangis, anaknya tersenyum. Lalu Abu Nasr pulang ke rumah 4 tahun. Tidak lama kemudian, keajaiban asyakur ini terjadi. Ada orang mengetuk pintu rumahnya, menanyakan apakah ini rumah Abu Nasr. Abu Nasr menjawab iya. Kata tamunya ini, dulu aku punya bisnis dengan almarhum ayahmu, aku punya utang kepadanya. Dan dulu belum sempat aku bayar, sekarang aku telah memiliki uang untuk membayarnya. Dan kamu adalah ahli warisnya. Dikasih. Uang tadi dia gunakan untuk bisnis sehingga Abu Nasr menjadi orang kaya kemudian. Dan ketika dia sudah jadi orang kaya, dia sedekahnya ribuan dirham. Jadi kalau sedekah nggak pernah kecil, besar terus. Sampai dia merasa bangga bisa bersedekah dalam jumlah yang besar. Dalam kisah itu disebutkan suatu malam dia tertidur dan masuk ke alam akhirat bermimpi. Dalam alam akhirat itu dia memasuki tahapan ditimbangnya amal. Satu-satu orang dipanggil dan ditimbang amal hingga tiba giliran dia. Ketika tiba giliran dia, nama dia disebut, dia gemetaran ketakutan. Ditimbang antara amal baiknya dan amal buruknya. Ternyata apa yang terjadi? Amal buruknya jauh lebih berat dibandingkan dengan amal baiknya. Melihat timbangannya yang seperti itu, dia pun gemetaran dan ketakutan, celaka saya. Tiba-tiba ada yang menyeru, coba cek lagi, adakah kebaikan yang pernah dia lakukan? Dicek, ternyata ada apa? Kue kecil tadi, kue kecil ditimbang. Ketika kue kecil ditimbang, nambah tapi dikit nambahnya. Abu Nasr berkata, celaka aku, mana sedekahku ribuan dirham itu mana? Didatangkan sedekah dia ribuan dirham. Tiba-tiba ribuan dirham tadi hanya seperti buih di lautan. Kenapa? Dicampur kebanggaan, riak dan seterusnya. Dia pun berkata, celaka. Lalu ada yang menyuruh lagi, lihat lagi adakah kebaikan yang lain? Dicari, ternyata ada apa? Senyum anak ibu tadi yang menerima. Senyum Pak, senyum ditimbang Pak. Karena seluruh amalan kita nanti akan membentuk satu bentuk Pak. Makanya di kuburan kita ditemani oleh amal kita yang berbentuk wujud makhluk yang menyenangkan. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Tajsid. Ditimbanglah senyum Pak. Ketika ditimbang senyum,
Amalan baiknya pun bertambah berat. Tapi sayang masih selevel dengan dosa-dosanya timbangan. Abu Nasr pun berkata, celaka saya, celaka saya. Ketika dia semakin ketakutan seperti itu, ada lagi yang menyuruh coba cek lagi, adakah kebaikan yang dia lakukan? Dicek lagi, ternyata ada. Apa itu? Air mata seorang ibu tadi, air mata. Air mata ibu yang menerima pemberian tadi ditimbang. Air mata. Ketika air mata ditimbang, tiba-tiba air mata itu seperti air lautan yang ada di dunia. Timbang. Lalu membuat timbangan amal baiknya itu menjadi berat sekali, sehingga malaikat pun berkata, laqad naja. Orang ini telah selamat, orang ini telah selamat. Saat itu dia terjaga, terbangun dari tidurnya. Lalu dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah mensyukuri amalku yang kecil dengan memasukkan aku ke dalam surga. Subhanallah. Mengapa Pak senyum ditimbang? Mengapa senyum ditimbang? Berarti sesuatu yang mungkin tidak masuk dalam sistem akuntansi kita ditimbang oleh syakur. Mengapa air mata itu ditimbang? Kira-kira nih, pulang mudik atau lebaran ini, ada nggak orang-orang yang sudah kita rencanakan? Saya ingin memberi dia, mudah-mudahan air matanya menetes. Subhanallah, supaya timbangan amalku menjadi berat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, sekarang tiba saya akan membacakan ayat-ayat yang menguatkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, supaya apa yang saya sampaikan tadi tidak ngarang ya, tapi ada dalilnya. Pertama surat Asy-Syura ayat 23. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Lemas. Masih semangat gak nih? Masih semangat? Siapa yang melakukan satu kebajikan, nazid lahu, kami tambahkan bagi dia. Ingat ada kata apa? Tambahkan. Bukan kami balas timpal, bukan. Kami tambahkan. Apa kami tambahkan? Husnan, kebaikan pada kebaikan yang dia lakukan tadi. Kami tambahkan. Dan yang menarik, Allah closingnya pakai nama apa? Innallaha ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kenapa ditambahkan ya Allah? Karena aku syakur. Terus mengapa kok syukur dengan ghafur digabung ya Allah? Tuh. Kenapa? Rahasianya luar biasa. Saya berbuat baik atau Bapak berbuat baik, kan dalam kehidupan kita kan juga ada dosa yang kita lakukan. Mungkin pikiran kita, saya walaupun berbuat baik dosa juga, nggak mungkin Allah membalas kebaikan saya dengan dibalas kebaikan. Kenapa? Saya dosa pada dia. Tapi Allah ingin mengatakan dengan digabungkannya dengan ghafur dengan syakur. Kalau kamu berdosa, aku kan ghafur. Adapun perbuatan baikmu, meskipun kamu berdosa, tetap perbuatan baik mah tetap aku balas berlipat. Meskipun ada dosa yang kau lakukan, itu tidak menghalangi aku untuk membalas kebaikanmu dengan balasan yang berlipat. Beda dengan kita Pak, kebaikan orang baik. Ada dosanya dia yang nyakiti kita. Kita hitung nggak? Kita hitung nggak tuh? Seringkali kita kalau ribut sama istri itu ya, udah jelek semua dah. Bener nggak? Padahal bertahun-tahun dia baik sama kita, melayani kita. Gara-gara satu dia melakukan satu kesalahan, semuanya tidak kita anggap. Tapi Allah menggabungkan antara ghafurun syakur, ingin menghibur kita. Boleh jadi kamu dalam kehidupan banyak salah kepadaku, tapi kesalahanmu itu tidak menghalangi aku untuk mengapresiasi, untuk membalas berganda amalanmu yang kau lakukan. Adapun dosamu, bukankah aku juga Maha Pengampun? Bagaimana? Ini Asmaul Husna itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan. Yang lain, surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sesungguhnya
adil bagi orang yang berbuat ihsan. Al-husna, balasannya surga. Karena salah satu tafsir di Ibnu Katsir, al-husna itu surga. Jadi kalau kita berbuat baik dapat apa? Surga. Udah selesai? Belum. Wa ziyadah. Apa ziyadah? Tambahan. Selalu disebut kata tambahan. Mari kita lihat lagi ayat yang lain. Surat Qaf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ini cerita tentang penduduk surga, Pak. Bagi penduduk surga, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan. Cukup? Belum titik. Waladaina masih. Di sisi kami ada tambahan. Kenapa? Kita sedang membahas nama apa? Kalau saya tanya kenapa, jawabannya apa? Ayat yang lain lagi? Mau? Yang benar nih. Maunya jangan berat begitu suaranya. Mau. Ya, kayak teman saya waktu saya mahasiswa nyuruh nambah makan, suaranya kayak gitu. Nambah. Tangannya nambah. Tangannya begini tapi ya. Pas saya mau izin pulang, cepet banget sih pulangnya, dan tangannya begini. Kalau sesama teman mahasiswa juga begitu. Kok cepet banget sih pulangnya, dibilang. Terusnya nih. Surah Al-Baqarah ayat 245, Pak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Waduh, bahasanya itu indah banget ini. Siapa yang meminjamiku dengan pinjaman yang baik? Maksud dari meminjam ini siapa yang sedekah maksudnya? Siapa yang infak? Tapi Allah menggunakan kata meminjam. Kenapa? Hah? Pasti diganti. Betul. Ada lagi rahasianya. Kenapa? Saking pelitnya kita. Saking pelitnya saja Allah pakai bahasa minjem deh. Kan kita kalau butuh sama orang nih, minta sesuatu nih kepada keluarga kita. Bagi dong saya, bantu dong saya. Kita sama keluarga kita ngomong gitu. Keluarga kita mampu nih, tapi kamu bantu dong saya, bantu dong. Saya lagi banyak kebutuhan. Tolong kita bisa bantu. Kita ngomong keluarga kita. Terus keluarga kita selalu banyak alasan. Akhirnya kita bilang apa nih? Udah deh, saya nggak minta bantu. Saya redaksinya minjem nih. Menggunakan kata pinjem padahal semuanya adalah miliknya. Siapa yang meminjamiku dengan pinjaman yang baik, kata Allah, maka fayudha'ifahu lahu, maka aku akan lipat gandakan balasannya atau apa dengan berlipat-lipat. Itu udah banyak, tapi nggak cukup. Disebut lagi katsirah. Udah apa itu udah bentuknya plural, Pak. Disebut katsiratan lagi, banyak lagi. Kenapa demikian? Syakur. Satu lagi ayat yang keren banget nih ayat. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai itu ada 7 biji. Allah menggandakan sesuai dengan kehendak. Kenapa ayat-ayat tentang kebaikan itu tidak pernah sepadan? Kalau yang namanya balasan perbuatan buruk, balasan itu sepadan. Jazaat wifaqa an-naba. Ya kan? Innahum kana la yarjuna hisaba jazaa'u wifaqa. Itu kalau balasan keburukan. Tapi kalau innal muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa qawaiba atraba wa ka'san dihaqa jazaa'an min rabbika ata'an isaqulu. Enggak pernah itu setimpal itu enggak pernah. Enggak ada dalam kamus Allah itu dibalas sama itu enggak pernah. Kalau dalam konteks kebaikan, pasti kalau dibalas lebih. Kenapa? Karena dia ingin memotivasi kita untuk bisa di level tertinggi, untuk kita berada di level naik lagi. Karena itu Allah tidak pernah membalas kita dengan balasan yang setimpal. Pasti dia balas dengan balasan yang luar biasa. Ada lagi ini endingnya lebih keren. Mau dengar nggak? Atau udahan?
Ya. Ini luar biasa ya. Ini endingnya ya. Sebelum endingnya tadi nama Allah Ghafur digandeng dengan nama Allah. Ada lagi nama Allah Aliman, Ali Maha mengetahui, digandeng dengan nama Allah Syakir atau Syakur. Surah An-Nisa ayat 147. Wa kana Allahu syakiran aliman. Allah itu Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Apa rahasianya? Antum kalau ngunjungin ngasih hadiah pada seseorang, ditulis nggak nama antum? Tulis nggak? Tulis. Biar apa? Biar dia tahu, benar nggak? Biar dia tahu. Kalau kita mengunjungi teman kita sakit, kita bawa parcel, bawa oleh-oleh, itu pasien nggak boleh dikunjungi kan? Anak yang terima. Kira-kira kita kasih begitu aja atau titip pesan? Titip pesannya apa? Kita kasih tahu ya papanya. Ini dari Pak Anu. Bener ya? Seorang ayah atau seorang anak masuk ke dalam kamar ayahnya, ayahnya kedinginan nggak berselimut. Anaknya nggak mau ganggu ayahnya. Kata itu dia jalan cingkai, ambil selimut, diselimuti ayahnya. Ayahnya nggak tahu kalau anaknya ini berbuat baik. Kita seringkali berbuat baik, takut yang orang berbuat baik itu nggak tahu. Karena kalau nggak tahu, apa yang mau? Nggak ada balasan dari dia. Makanya kalau ngasih ini apa namanya orang pernikahan, tulis keluar dari saya Pak Anu, ya. Terutama kalau jumlahnya besar. Kalau jumlahnya kecil, ya nggak ada, nggak ditulis namanya ya. Yang penting masuk. Biar jaga muka dari itunya, yang resepsi apa namanya, yang menerima tamunya. Allah menggantikan namanya Syakiran, Syakur dengan Aliman. Allah mengatakan perbuatan baik orang lain boleh jadi nggak tahu, tapi aku tahu. Aku tahu. Karena aku tahu, pasti aku syukuri. Subhanallah, pasti aku balas. Nah yang terakhir, ini puncaknya. Nama Allah Syakur itu kira-kira yang paling mewakili pemberian Allah, yang paling mewakili nama Allah Syakur itu apa? Kan Syakur itu Pak, kita itu berbuat baik dikit, tapi balasannya luar biasa. Kira-kira balasan yang mewakili nama Allah Syakur itu apa ya? Yang Bapak, makanya kata yang paling mewakili kebahagiaan adalah surga. Yang lain tidak ada yang mewakili kebahagiaan. Dunia nggak bisa Pak. Kenapa? Dunia itu jarang ngumpul. Waktu kita masih muda, badan sehat, waktu banyak, duit nggak punya. Bener nggak? Bener nggak? Iya. Waktu sudah bekerja, alhamdulillah, duit banyak, badan sehat, waktu nggak punya. Ya kan? Setelah pensiun, karena dulu rajin investasi, rajin nabung, alhamdulillah, duit banyak, waktu banyak, sehat kagak punya. Sehingga kalau kemana-mana istrinya bilang udah bawa obat belum, udah bawa obat belum, ya kan gitu diingetin begitu. Kenapa? Itu tadi. Makanya tidak ada yang bisa mewakili kebahagiaan di dunia apapun. Maka jika kata kebahagiaan harus diwakili oleh satu kata, maka kata itu adalah surga. Jika nama Allah Asy-Syakur, kita ingin tahu kira-kira implementasi, manifestasi dari nama Allah Asy-Syakur yang paling mewakili adalah surga. Bapak Ibu sekalian ada bilang, gimana nggak mewakili? Ini usia kita kan rata-rata pendek ya, benar ya? Di sini nih nggak ada yang panjang usianya, nggak kelihatan sama saya. Demi Allah 100 tahun yang akan datang yang hadir di sini udah nggak ada semua. Benar nggak? Ini bukan nakut-nakut nih, benar nggak? 100 tahun yang akan datang hadir di sini udah nggak ada. Nggak ada yang panjang Pak, karena
nggak ada yang panjang itulah maka Allah karuniakan kepada kita waktu yang berkualitas panjang, Lailatul Qadar. Zaman dulu nggak ada Lailatul Qadar tuh umat sebelumnya. Kenapa? Usianya panjang-panjang Pak. Kalau 70 tahun masih suka nongkrong-nongkrong main kartu, masih bisa dibayar sama mereka Pak. Usianya ratusan tahun Pak. Nah kalau orang kita sekarang 40 tahun, 50 tahun belum rajin ke masjid, belum rajin ke taklim, itu orang udah tanda tangan setuju masuk neraka Pak. Kan yang mau panjang? Coba sekarang siapa yang mau 80 tahun angkat tangan? Yang mau usianya 80 tahun angkat tangan. Doanya minta panjang nggak jelas. Siapa yang mau panjang umur angkat tangan? Nggak ada. Yang mau pendek umur? Jelas. Nggak ada yang nunjuk itu kan. Coba kalau yang ketiga nunjuk nggak dia angkat tangan kan? Yang punya tangan. Pak, mau berapapun usia kita, jawab pertanyaan saya. Yang sudah kita lewati terasa cepat? Terasa cepat? Jika yang sudah kita lewati terasa cepat, berarti yang akan kita lewati akan terasa lebih cepat. Karena itu siapa yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, demi Allah sisanya sudah tidak banyak-banyak. Jadi saya anjurkan tiap tahun harus itikaf. Benar? Waktu lagi. Karena itu harus memanfaatkan hari-hari yang berkecepatan tinggi, berteknologi tinggi. Oke, kita bahas tentang kita ini ibadah kalau dihitung-hitung berapa tahun sih? Potong balik, ya kan gitu ya. Potong tidur itu Pak. Itu orang Indonesia itu rata-rata totalnya 20 tahun Pak. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin kita tuh ibadah itu cuma 15 tahun, 17 tahun. Itu belum bicara soal khusyuk, gak khusyuk itu. Makanya ibadah berjamaah jauh lebih kemungkinan khusyuk. Karena jika saya tidak khusyuk, mungkin imamnya khusyuk. Mungkin di barisan depan atau sikulan khusyuk. Kecipratan semua kita. Karena kalau sendiri Pak, jelek, kelihatan jeleknya. Tapi kalau rame, masih ketutup sama yang lain. Bapak beli buah cuma sekilo untuk calon mertua Pak. Jelek semua, kelihatan gak? Tapi coba kalau beli 5 kilo, 6 kilo, ada jelek sekilo, ketahuan gak? Ya. Itu kan kalau sendiri kulhu bacaannya benar. Kulhu lagi. Jamaah itu indah Pak, benar gak? 17 tahun. Oke, balasannya surga yang abadi. Yang abadi. Makanya Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman. Membeli apa? Membeli jiwa mereka, harta mereka. Dengan apa Allah membelinya? Surga. Allah pakai bahasa jual beli lagi. Pakai bahasa kita ini. Bapak Ibu sekalian yang berkata, tanggungnya ini harus saya habiskan. Surga itu adalah manifestasi dari nama Allah. Bayangkan rasa takutnya di hari kiamat. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memanggil satu orang demi satu orang, termasuk kita dipanggil. Lalu saat itu Allah berkata kepada kita, "Hei fulan, aku ridho kepadamu. Aku mensyukuri apa yang kau lakukan. Masuklah engkau ke dalam surga." Dan bayangkan sekarang kita berada di pintu surga. Dan Rasul berkata, pintu surga itu luasnya adalah seperti jarak antara Mekah dengan Syam. Dan dia akan berdesak-desakan. Kenapa berdesak-desakan? Sudah seluas itu. Karena banyak orang yang Allah maafkan. Banyak orang yang Allah syukuri perbuatannya. Dan bayangkan saat itu firman Allah dalam surah Az-Zumar, mungkin juga saat kita berada di depan pintu surga itu, kita melihat ayah dan ibu kita berhasil menyeberangi sirat. Dan saat kita berhasil menyeberangi sirat itu, kira-kira apa yang akan kita katakan? Mungkin yang akan kita katakan adalah yang difirmankan dalam surat Fatir ayat 34. Pak, melewati sirat di bawahnya neraka Pak. Kita melihat ayah kita selamat, mungkin yang kita ulang-ulang ayat ini. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ya, alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari kesedihan Pak.
Tahu nggak tafsirnya kesedihan di sini? Boleh jadi kesedihan di sini adalah neraka, boleh jadi kesedihan itu adalah dunia. Maka sebahagia-bahagianya orang di dunia ini, Pak, pasti ada kesedihan. Maka ahli surga berkata ketika masuk surga, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kesedihan. Mari kita lanjutkan sebentar lagi ya. Dan bayangkan, pintu surga belum dibuka, kita baru di depan, tapi udah bilang apa? Alhamdulillah, kesalahan azan, ya Allah menyelamatkan aku dari ini. Alhamdulillah. Semuanya ngomong begitu, Pak, zikirnya. Pintu surga belum dibuka-buka, karena kita kepengen banget masuk surga. Yang saat itu berada di depan pintu surga datang kepada nabi-nabi, datang kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, tolonglah, mintalah kepada Allah agar dia membukakan pintu surga ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Lastulah, lastulah. Aku tidak berhak untuk itu, tidak berhak. Kenapa wahai Ibrahim? Aku pernah bohong. Apa bohongnya Nabi Ibrahim? Ketika dia menghancurkan berhala yang gede nggak dihancurin, digantungin. Ya, itu yang namanya kapaknya itu. Nabi Ibrahim bohong sekali. Takut sama Allah di hari kiamat ngomong. Kita bohong tiap hari. Beda tipis kan? Nabi Ibrahim juga bohongnya diplomatik ini, ya kan? Subhanallah. Datang kepada rasul-rasul yang lain, semuanya merasa nggak layak. Lalu datang kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi bersabda, Analah, 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 aku yang membukanya, aku yang akan mengetuknya. Maka Nabi adalah orang yang pertama kali ya memegang handle daripada pintu surga itu. Ketika itu Nabi mendengar penjaga surga itu berkata, Man bil bab, siapa yang ada di pintu? Lalu Rasul menjawab, Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad anak Abdullah. Maka penjaga pintu surga itu berkata, sesungguhnya aku tidak diperbolehkan membuka pintu ini kecuali bagimu ya Rasulullah. Karena wajar kalau Rasul bilang bahwa dunia itu tidak setara dengan salah satu seekor nyamuk. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, saat Rasul membuka itu, tiba-tiba ada yang menyerukan, wah dari ini luar biasa. Makanya ini paling mewakili nama Syakur. Ada yang berkata seperti ini, Ya ahlal jannah, mau masuk, itu mau masuk surga dibuka. Wahai penduduk surga, innalakum indi arba'ata asya. Bagi kalian di sisiku ada 4 hal yang kalian dapatkan. Yang pertama adalah kalian sehat, tidak akan pernah sakit. Kalian muda, tidak akan pernah tua. Makanya yang tua-tua begini gak ada yang di surga nih. Kita aja yang muda, ya. Surga mah nggak nerima orang tua ya. Yang ketiga adalah kalian mendapatkan terus kenikmatan terus-menerus, tidak pernah ada kesulitan sedikit pun. Kalian hidup terus dan tidak ada matinya. Subhanallah. Berbeda kalau di dunia ini, Pak. Makin hari makin tua, makin hari makin ada penyakit. Kalau di surga makin hari makin sehat, makin hari makin muda. Subhanallah, kita masuk di sini. Tahukah kita ketika Rasul menceritakan tentang surga, surga itu terbuat dari bata, dari emas, dan dari perak. Kemudian perekatnya adalah sesuatu yang aromanya seharum bau kasturi, dan kerikil-kerikilnya adalah permata. Atapnya adalah singgasana Allah. Dan terakhir itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang terendah kedudukannya, surga terendah adalah seorang laki-laki. Jadi surga yang paling rendah di derajatnya seorang laki-laki yang keluar dari neraka, merangkak, mau keluar diseret lagi, udah mau keluar ditarik lagi, naik lagi dia, udah mau keluar dari neraka itu ditarik lagi sampai 3 kali. Akhirnya dia pun bisa keluar. Ya, setelah berulang-ulang tarik lagi, keluar. Setelah keluar, apa yang dia katakan, Pak? Alhamdulillahilladzi najjani minka. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan aku dari engkau. Subhanallah. Maka ketika dia telah keluar, Allah berfirman kepada orang ini, Abdi idham fadkhul jannati. Wahai hambaku, pergilah kau dan masuklah kau ke dalam surga.
maka dia pun pergi, lalu dia melihat surga. Ketika dia melihat surga, diperlihatkan kepadanya seolah-olah surga itu sudah penuh. Fayaqullahu ya Rabb wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku tadi ngelihat surga tapi udah penuh ya, nggak ada tempat lagi, nggak ada seat lagi. Lalu Allah berkata kepadanya, amma tarda ayyakuna laka mithla a'zami malik min mulukid dunya. Kamu mau nggak saya kasih surga yang lebih agung, lebih hebat daripada yang dimiliki oleh raja-raja di dunia? Lalu orang ini berkata, atah zakbi wa anta rabbul alamin. Apakah engkau mengolok-olokku ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Jangan bercanda deh ya Allah, kira-kira gitu. Jangan bercanda, jangan ngolok-olok, sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Lalu Allah berfirman kepada dia, laka mislu mulkin a'zam mulk min mulukid dunya. Bagimu surga yang paling agung daripada yang dimiliki oleh raja-raja yang paling agung di dunia. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, diulang-ulang. Sekian kali lipat sampai 5 kali Allah mengulangnya. Lalu orang ini karena udah 5 kali Allah mengatakan sekian kali lipat, lalu orang ini berkata, raditu ya Rabb, raditu ya Rabb, raditu ya Rabb. Aku mau ya Allah, aku mau ya Allah, cukup bagiku itu ya Allah, cukup bagiku. Lalu terus nambah terus. Lalu Allah berfirman kepadanya, engkau memiliki surga yang lebih besar daripada kerajaan para raja di dunia 10 kali lipat. Dan bagimu apa yang kau inginkan di surga dan apa yang kau harapkan di surga, dan engkau abadi di surga. Syukur. Maka surga itu adalah syakurnya Allah. Itu di akhirat. Di dunia pun Allah sudah syakur. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah? Maka hari raya Idul Fitri ini adalah mungkin momentum bagi kita. Saya ingin mengamalkan nama Allah Syakur nih Ustaz, supaya saya bertambah nikmatnya, terjaga nikmat-nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air mata bencana mengiring langkah sepi ini kepadamu. Wajah-wajah telah lelah, hampa dan penuh duka. Ribuan doa terucapkan.